Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya untuk kita membahas market review dan kompor ya seperti biasa. Di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman, untuk pergerakan IHSG sendiri aman ya suara ya, takutnya ntar nggak aman lagi. So far masih dalam tren momentum yang masih up ya. Secara teknikal masih di atas MA20-nya, masih di atas MA200 juga. Kalau kita perhatikan sih kemungkinan minggu ini banyak mayoritas hijaunya ya. Kalau kita lihat sentimen-sentimen di global makro ya, di mana membaiknya hubungan US dengan China, dan nanti tanggal 16 untuk pengumuman suku bunga The Fed harusnya sih kemungkinan besar bisa turun ya, karena buat ngebus ekonominya. Sementara untuk aliran dana di pasar negara berkembang sih cukup oke ya. Cina mengeluarkan stimulus, sehingga kalau kita lihat kemarin menjelang penutupan libur panjang 4 hari ini ya, dari Jumat sampai Senin ini, mayoritas pergerakan ISG cukup bagus, ditutup di teritori positif ya, tidak lain tidak bukan yang membuat ISG hijau kemarin hari Kamis ya lalu, itu saham-saham OMPP. Nah, untuk minggu depan pergerakannya kemungkinan akan nutup gap di sini dulu ya. Kalau skenario-nya dia break 7.152, maka dia akan possible ke 7175 ya. So far masih akan oke, dan masih akan di dalam kotak ini akan bergerak ya sepanjang minggu depan ini. Itu untuk pergerakan ISG ya. Kalau kita lihat dari flow asing ya, flow asing memang sih tidak terlalu signifikan setelah dia kemarin ada aksi taking profit ya. Di sini emang investor asingnya nampaknya masih trading juga ya. Nah ini so far masih oke lah ya kalau kita lihat dari price action-nya untuk ISG masih sama ya. Namun yang memang menjadi perhatian kita sepanjang Juni ini adalah di level 7.200-nya. Nah itu kalau belum berhasil ditembus mungkin kita akan konsolidasi lebar ya. Di sini kalau kita perhatikan ISG-nya akan konsolidasi lebar sama seperti view tadi ya. Nah ini itu dia. Kemudian kalau kita cek juga ya, nah, kita bermain dulu di ini USD, IDR, karena ini juga menjadi salah satu indikator ya. USD IDR juga masih so far masih cukup bagus ya, masih di level 16 ribuan. Nah inilah yang menjadi momentum sejak April lalu, pergerakan ISG cukup bagus ya. Jadi so far kalau kita cek juga ya, nah, untuk sektoral nih, kita bicara sektoral dulu ya, kita bicara sektoral. Nah ini kalau kita perhatikan ya, secara momentum sektoral, adapun sektor-sektor minggu depan ini yang cukup masih menjadi leadingnya ya, yaitu ada sektor transportasi, basic industri, energi ya, masih menjadi cukup luar biasa, infrastruktur, industri, nah ini yang cukup oke ya sektornya, industri, infrastruktur, energi, transportasi, dan basic industri. Nah ini yang cukup diperhatikan untuk pergerakan 4 hari ke depan ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini industri, infrastruktur, transportasi, DX energi. Tonton bisa cek satu persatu ya, misal katakanlah cek di website atau di sini sih bisa ya. Misal energi apa sih yang menjadi leadingnya, atau ternyata ada Medco, ada Adaro, ada Raja, ada Toba, dan sebagainya ya. Nah ini biasanya cara ngelihatnya itu. Nah itu untuk momentum sektoral. Kalau kita perhatikan juga selama 5 hari kemarin, top aku bandarmologinya, ini saham-sahamnya ya, teman-teman sih bisa buka di aplikasinya BDM ya, bisa free trial sebulan. Itu untuk ngelihatnya. Jadi kita langsung aja bahas ya, konsultasi-konsultasi ini terkait, masih bingung ya terkait right issue. Nah ini kita coba jelaskan ya, kita coba buka pertanyaan dulu ini terkait right issue ya. Nah, jadi right issue itu adalah salah satu aksi korporasi ya. Jadi memang di market itu ada yang namanya aksi korporasi sebuah saham ya. Baik itu membuat jumlah saham yang beredar atau mengurangi jumlah saham yang beredar. Contoh untuk menambah jumlah saham beredar adalah salah satunya right issue. Right issue itu apa? Aksi korporasi dilakukan sebuah emiten untuk memperoleh modal. Biasanya dia akan menerbitkan saham baru. Akibatnya apa? Jumlah sahamnya semakin banyak. Atau bisa saja yang kedua, right issue itu dilakukan untuk menambah jumlah saham pengendali. Nah, biasanya katakanlah contoh WiFi. Misalkan Pak
Hashim ya mau menambah jumlah kepemilikan, maka si emiten WiFi ini akan melakukan right issue biar perusahaan yang menjadi pembeli oleh Pak Hashim ini itu bisa mengambil right issue-nya ya, atau menebus right-nya istilahnya, menggunakan haknya gitu. Cara penebusannya itu tentunya harus ada tanggal-tanggalnya. Nah, ini kita perhatikan ya. Karena right issue ini harus jeli dianalisa ya, karena biar nggak kaget nanti ya kalau menemukan tiba-tiba sahamnya kalau terlalu jauh dari bawah harga market ya. Tapi ini harga 2000 sih harusnya tidak akan terlalu besar gap down-nya harga teoritisnya ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Kita harus baca prospektus, teman-teman baca di keterbukaan informasi, klik prospektus ya. Di sini sih udah lama, sejak April dia udah menginisiasi bahwasanya akan melakukan right issue ya. Dengan catatan di sini sebesar 1.485.360.000 ya untuk diterbitkan saham baru dengan harga pelaksanaan 2.000. Makanya that's why kenapa WiFi nggak boleh di bawah 2.000, karena memang ketika sebelum pelaksanaan right issue biar menarik di mata publik itu harus dijaga di atas 2.000. Sehingga teman-teman lihat saja ya, ketika di bawah 2.000 langsung recovery cepat gitu. Nah, ini ya salah satu alasannya ada aksi korporasi ini. Kenapa harus dijaga ya? Karena biar orang-orang pada tebus gitu. Nah, karena di sini jumlahnya yang cukup besar, 1,4 miliar lembar ya gitu. Atau dia bisa memperoleh pendanaan sebesar 2,9 triliun, maka memang skenarinya ada beberapa nih. Yang pertama itu, kalau misalkan teman-teman pingin nebus ya, karena memang kalau kita perhatikan, kalau kita tebus itu akan di harga 2.000. Misal sebagai contoh, let's say di sini pasar reguler 12 Juni ya. Nah, ini untuk skenarionya ya. Mana nih come date-nya tanggal 11 ya. Pasar reguler 11 ya. Sekarang tanggal 9 10. Berarti minggu ini ya. Tanggal 12 ini tanggal barunya ya. Nah, ya berarti tanggal 11 tanggal terakhir perdagangan saham ya. Di sini kalau untuk come date-nya berarti tanggal 11 ya, tanggal mulai perdagangan saham tanpa ini tanggal 12 ya, berarti tanggal 11. Nah, jadi kalau teman-teman yang pingin mempunyai hak untuk menebus right issue jadi saham itu minimal harus hold tanggal 11. Ya, makanya harusnya sih sebelum tanggal 12 dia minimal ditarik 2.100 2.200-an lah ya. Syukur-syukur bisa lebih gitu. Tapi dari price action memang masih belum lewat 2.300, mungkin skenarionya 2.200 sehingga nanti harga teoritisnya itu bisa sekitar 2.100-an lah gitu. Nah, itu sih memang kalau dijaga di atas 2.000 harus tebus. Nah, bagaimana kalau tidak tebus? Ya memang akan ada efek yang namanya terdilusi. Kenapa bisa terdilusi? Nah, ini kita coba masuk ya ke tadi yang saya share. Di sini teman-teman bisa baca nih. Misalkan ya, teman-teman punya saham nih sebelum reg issue, total jumlah saham yang beredar itu 1.000 lembar. Teman-teman punya di sini 100 lembar, artinya 10% kepemilikan. Setelah reg issue, perusahaan menerbitkan 1.200 ya. Nah, ini saya pin dulu ya, biar teman-teman bisa baca semua. Nah, ini ya. Menerbitkan 1.250 lembar. Artinya total yang beredar 2.250 lembar kan. Nah, ketika dia berubah jadi 2.250 lembar, teman-teman tidak menebus haknya, maka akan berkurang secara tidak langsung kepemilikan teman-teman. Dari yang 100 itu dibagi jadi 2.200 hanya sekitar 4,4%. Ini salah satu trik dari emiten untuk mewajibkan pemegang sahamnya untuk mau tidak mau tebus. Karena kalau nggak ditebus, akan secara kepemilikan teman-teman itu berkurang. Karena apa? Jumlah sahamnya yang bertambah banyak gitu. Yang tadinya katakanlah 1.000 lembar, ini naik menjadi 2.250 lembar. Sehingga akan terdilusi 55% kepemilikan secara angka gitu. Karena jumlah saham yang beredar tinggi. Nah, kalau kita kasus si WiFi ini ada hitung-hitungannya ya. Nah, ini coba ini dengan asumsi dinaikkan 2,5 misal. Ini asumsi aja ya. Ini asumsi. Kalau teman-teman lihat di sini dengan asumsi, kalau saya sih ngelihatnya kayaknya 2.200, 2.300 sampai tanggal 11 ini. Nah, ini ya. Nah, ini dengan harga teoritis perhitungan ya, TRP namanya, ini theoretical extract price. Jadi kalau misalkan skenarionya tanggal 11 Juni nanti itu harganya nih 2,5 ini.
tinggal nanti disesuaikan aja. Misal katakanlah tanggal 11 Juni harga 2.300, maka harga teoritisnya harga 2,5 aja 2.200. Jadi secara logika teman-teman ya wajib tebus, karena tebusnya harga 2.000, harga di market 2.200. Kalaupun misal after tebus ya, nebus itu lewat aplikasi ya, biasanya application Oprite kalau yang pakai Mirai gitu. Ya, kalau teman-teman tebus itu langsung berubah, nanti akan ter-offresh juga ya dengan harga teman-teman. Katakanlah saya ketika beli WiFi harga 2.050, tapi ketika nebus dapat harga 2.000, akan ter-offresh nanti dengan jumlah saham yang sesuai. Kan di sini dia kalau kita perhatikan ya, itu 4:5 ya, artinya 4 lama dapat 5 lot hak baru gitu ya. Nah ini 4-5 ya, 4:5, di mana 4 saham lama berhak, artinya setiap 4, gampangnya setiap 4 lot dapat hak 5 lot untuk nebus di harga 2.000 gitu. Gimana Pak, saya duitnya pas-pasan nih, nggak ada duit nebus, karena misal katakanlah beli 50 juta, mau nggak mau kan teman-teman harus punya duit juga nebus minimal 50 juta ya, bahkan lebih karena dia hampir 1:1 ya gitu. Ya teman-teman bisa skenarionya jual kamdet gitu, jual kamdet, belinya nanti waktu dia ex-date, biasanya sih akan ada turun dikit aja tapi gitu. Karena kalau nggak ditebus memang akan terdilusi. Kenapa terdilusi? Karena jumlah saham yang beredar 2 kali lipat naik gitu. Karena kalau nggak ditebus, secara kepemilikan akan berkurang karena dengan adanya penambahan jumlah saham yang beredar. Nah seperti itu kira-kira ya penjelasannya. Tinggal teman-teman pakai skenario mau yang mana. Kalau dirasa ada duit, ya tebus. Kalau misalkan duit pas-pasan, kamdet jual. Toh cuan juga kalau misalkan beli di 2.000-an. Tapi skenarionya kalau misalkan dia cuma 2.200, ya tinggal teman-teman hitung. Paling mentok dia kalau 2.200 di sini ya, ini pakai hitungan yang harga, cara menghitung rank issue ya teman-teman bisa googling, cara itu semua rumusnya ada gitu ya. Nah di sini mungkin harga teoritis cuma 2.100-an, bahkan ya tidak berubah gitu. Jadi untuk range kenaikannya tidak besar, makanya biasanya sih feeling saya sih minimal 2.100 ke atas harusnya dijaga ya. 11 Juni ini sih hari apa ya 11 Juni ya? Hari apa nih? Rebo ya? Rebo gitu. Harusnya sih dijaga, coba lihat aja ya. Tapi kalau ternyata misalkan semisal kita nggak jual sahamnya terus kita dapat raiknya, terus kita nggak jual raik, nggak apa-apa, rugi menurut saya. Karena ini jumlah sahamnya banyak ditambahnya. Mau nggak mau kita dipaksa buat untuk nebus. Karena kalau enggak, terdilusi kepemilikannya. Karena apa? Jumlahnya 2 kali lipat. Misal katakanlah jumlah yang beredar tadi kan contohnya 1.000. Ditambah 1.200. Yang tadinya kita 10% kepemilikan, jadi cuma tinggal 4%. Bisa juga seperti itu. Misal kita nggak jual sahamnya, terus kita dapat raik. Ya jual raiknya bisa. Raiknya nanti ada perdagangannya juga di non-reguler. Bisa juga jual raiknya. Tapi karena case-nya ini, jumlah saham yang beredarnya akan besar, karena dana perolehannya 5 triliun, dan mungkin Pak Hasim akan serap semua ya, kalau skenario-nya, ya mau nggak mau harus tebus ya. Itu pilihannya. Kalau nggak tebus terdilusi, berkurang secara nominal kepemilikannya. Kenapa berkurang? Karena jumlah saham beredar naik 2 kali lipat. Nah, coba nih pelan-pelan dibaca nih yang di sini nih. Yang saya misalkan ini ya, yang tadi saya pin. Yang saya pin ini, teman-teman pelan-pelan baca nih. Nah, itu nanti akan kelihatan ya yang ini. Nah, itu. Tergantung makanya nanti harganya gitu. Kalau teman-teman ngerasa ya, kalau nebus harga 2.000, tapi catatannya induknya ini, itu yang harus dilihat. Kalau mau dapat cuan ya, induknya tanggal 11-12 nih harus dijaga di 2.100-an, ya nggak apa-apa ditebus. Gitu. Harusnya sih cuan ya, gitu. Karena dia ini harganya tidak jauh di bawah harga market. Nah, beda case kalau misalkan harga tebusnya itu, harga pelaksanaan right isunya tuh jauh di bawah harga market. Kalau di atas kayak gini, harga marketnya, misal dia 2.000, harga market 2.100, tidak terlalu berdampak nanti ex-date-nya. Paling turun tipis aja. Gitu. Yang bahaya itu adalah terdilusi tinggi itu, kalau misalkan harga pelaksanaan WiFi right isunya harga 200 perak. Harga induk 2.000-an. Nah, itu tuh. Harus jual kamdet sih kalau nggak mau ngeluarin duit banyak. Nah, kalau kayak gini sih, memang pilihannya kalau induknya, yang penting ya, skenario induknya dijaga 2.100-an, tebus. Malah lebih cuan. Tapi kalau nggak mau tebus, mending jual kamdet. Karena nanti terdilusi sayang. Gitu. Karena jumlah saham yang beredar semakin tinggi. Itu dia ya.
skenarionya. Kalau misalkan, saya nggak mau ribet, Pak. Saya mau nanti habis X-date aja lah ya. Saya juga nggak ada duit. Come date aja dijual, gitu. Toh nanti bisa beli juga ketika dia X-date ada turun tipis, gitu. Tapi kalau dirasa dengan menebus harga 2.000 masih cuan, dengan harga induknya di atas 2.000-an, ya tebus. Jangan sampai nggak tebus. Karena ini jumlah saham yang beredar besar dibuatnya ya, gitu. Itu dia ya, paling untuk right issue. Nah, ini karena jumlah sahamnya dilihat ya, gitu. Makanya sih paling mereka nih PT-PT investasi susah bersama ini kan afiliasinya Pak ini paling dia nebus ya gitu. Ada Pak Joni juga. Nah itu ya. Karena dia potensi nebusnya di sini tuh melaksanakan haknya. Nah, dan reg issue itu juga dilihat standby buyer. Nah, gimana cara ngelihatnya ini nih? Kalau nggak ada standby buyer itu pasti uh, wife apa reg isunya itu abal-abal biasanya ya. Cuma untuk mengarungi retail. Kalau ini ada standby buyer, yaitu PT Investasi Sukses Bersama akan melaksanakan haknya. Dia aja melaksanakan haknya tuh ya. Akan injek dana 2 triliun tuh. Ya kita kalau mau ya ikutin ini gitu. Tebus. Tapi kalau dirasa duitnya cukup pas-pasan, jual di Komdet. Nah itu pilihannya. Itu aja gampangnya ya. Tapi karena jumlahnya ini banyak, pasti akan terdilusi. Karena secara tidak langsung, ketika kita megang harga 2.000 dengan jumlah saham yang beredar cuma 1 juta lembar, kalau dia 2 juta lembar, ya berarti sisa setengah kita secara tidak langsung kepemilikannya. Karena di sini angka pengalinya adalah jumlah saham yang beredar. Ah, itu dia ya. Jadi kalau untuk holder WiFi tinggal dilihat ketersediaan dana sih intinya. Masing-masing orang kan beda-beda dananya. Karena yang ini nih, 2,9 miliar ini. Gitu. Ini sih memang besar banyak banget ya. Sekitar berapa nih? 29 juta lot berarti kan? Iya, 29 juta lot gitu. Lot, iya. Nah ini, itu dia karena kalau jumlahnya sedikit sih nggak terlalu berpengaruh. Karena ini banyak, makanya diwanti-wanti kan. Nah, kalau nggak tebus akan terdilusi tuh. Bagi yang tidak melaksanakan, dilusi sampai dengan maksimum 55%. Udah diomongin di prospektus, jadi mau nggak mau dipaksa, tebus. Kalau nggak mau tebus, jual Kamdet. Nah itu dia, padahal simpel aja ya, tapi memang harus jeli melihatnya ya, itu ya, semoga menjawab. Nah itu dia. Benar. Pak, emang harus sama retail kalau kita nggak tebus? Ya sebenarnya sih, kalau cuma kepemilikannya kecil sih nggak terlalu ngaruh ya, tapi ini balik lagi ya. Gitu, balik lagi. Bisa, bisa. Jadi nebus strike-nya itu nggak harus semua, gitu. Tergantung teman-teman. Yang pasti sih karena jumlah saham beredarnya ini yang tinggi, mau retail nggak retail tetap akan berpengaruh terhadap kepemilikan kita. Karena ini akan muncul baru di market jumlah saham yang beredarnya besar gitu. Apalagi ini kan nggak diserap semua sama PT-nya itu ya, cuma diserapnya tadi berapa sekitar 1,4 juta ya gitu. Tapi sih kalau menurut saya sih tebus ya, karena murah 2.000. Kalau induknya 2.200 auto cuan kan. Itu memang skenario yang dilakukan gitu. Tapi kalau nggak tebus juga ya nggak masalah sih. Gitu. Tapi jumlah saham beredar semakin tinggi aja gitu. Memang sih seni dalam right issue tuh. Yang penting penggunaan right isunya. Nah, itu yang terpenting ya. Jangan sampai dia right issue buat nutupin utang. Ah itu tuh sampah itu berarti bahaya. Nah, kalau ini kan dia buat ekspansi kerjasama dengan Jepang bagus gitu. Justru kita bisa dapat harga murah gitu ya. Kalau saya sih tebus gitu. Kalau misalkan mau nebus gitu. Tergantung ya. Kalau teman-teman misalkan saya nggak mau tebus Pak, sebenarnya kita bisa dapat lebih murah loh. Karena harga 2.000 kan jarang ya. Sekarang dia dijaga terus di atas 2.000 gitu. Itu dia penjelasannya kira-kira. Nggak apa-apa bener, nggak apa-apa nggak nebus. Iya nggak apa-apa. Nah apalagi di bawah itu. Pokoknya semakin harga bawah sih nggak apa-apa nggak tebus gitu. Memang sih yang paling berpengaruh ya yang beli-beli besar. Tapi kalau beli kecil sih nggak terlalu ya. Kalau beli besar sih sayang aja kalau nggak tebus gitu. Makanya ya tergantung skenario-nya. Yang penting skenario induk sih. Kalau induknya biasa-biasa saja, ya nggak terlalu berpengaruh gitu. Pergerakannya juga akan sideways gitu. Tergantung induk intinya. Benar bisa nggak ditebus juga. Yang penting sih itu cara melihat ya dalam prospektus gitu. Oke, kita coba bahas ya. Nanti lagi ya kita ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya gitu.
Benar, harga teoritisnya Pak Edo ya, gitu. MBMA lanjut naik nggak Pak? MBMA, kalau penutupan terakhir sih dia ada aksi taking profit ya. Saya pun taking profit juga nih, karena dia pasti nutup gap gitu. MBMA, kemarin euforia setelah ARA ya. Barang ARA biasanya sih euforia kalau candle kayak gini sih biasanya ada koreksi dulu. Atau biasanya dia akan sideway. Kecenderungannya kalau pergerakannya ya kayak gini biasanya dia akan sideway di level ini nih biasanya. Gitu dia. Ya rata-rata sih biasanya gitu ya geraknya kalau saham yang udah arah terus nutup gapnya. DKFT masih bagus, masih uptrend. DKFT, DKFT so far dia masih menguji lagi ya level area supportnya, jangan sampai di sini biasanya sih area-area akumnya lagi ya. Dekat-dekat MA20 enak sih di bawah 400 lagi di akum dia biasanya. Main DKFT. So far masih uptrend, masih di atas MA20, MA200, resisten kuat di 462 masih itu yang akan diuji buat untuk kembali ke depan ya. PTRO brand, PTRO masih akan konsolidasi kayaknya, belum lewat. Mungkin nunggu hajatannya ya, karena saat ini yang digarap sama Om PP masih cuan sama BRPT ya, sama itu apa? Iya itu dulu ya, dua itu sih ya. Sementara sih PTRO akan sideway ya kalau saya lihat, masih sama kayak minggu lalu pembahasannya. PTRO ini biasa di bawah 3.000 itu akumulasi kalau untuk misal dagang ya. Biasanya nanti kalau udah deket 3.100, 3.200 kalau nggak break biasanya area jualnya. Itu sih cara mainnya, sementara dia akan konsolidasi dulu ya. Karena ini strukturnya konsolidasi. Resisten kuat masih di 3290. Brand juga gampang mainnya, biasanya 6.000 sampai 6.200 beli gitu. Sekarang sih lagi di fase-fase demand areanya dia. Resistennya masih untuk minggu depan pergerakannya di 6675 sama resisten kuat di 6850. Itu dia untuk brand. Masih so far oke demand areanya. Ada area akumnya. Itu dia ya. WiFi udah, ini nih kita bahas ya WiFi. Nah ini skenario-nya ya. Makanya WiFi ini nggak pernah mau di bawah 2.000 ya, karena buat untuk retail pada nebus. Kemarin dia ngebuang dulu AKA nih. Ini AKA nih trader soalnya. Yang ngangkat di sini 2 hari AKA, kayak saya lihat nih. Oh AKA ini kayaknya mau ngeluarin AKA dulu nih. AKA-nya kemarin soalnya scalping asingnya di sini nih. Makanya ini 2 kali diangkat terus 2 hari ini kan. Kemarin AKA nih 2 hari ini yang ngebuang barang. Karena dia waktu ngangkat. Nah kalau kita lihat mungkin masih akan konsolidasi dia. Nah, ini nih konsolidasi dia. Tetap resisten kuatnya di 2270 kemarin ya. Dia krusialnya sih 2300, kalau dia 2 hari ini belum break 2300 mungkin sebelum comeback di 2200-an. Itu dia. Sementara sih masih konsolidasi lagi dia. Itu untuk skenario-nya. Pegeo biasanya ini masuk-masuk pas akum biasanya ya. Kayak model BRPT biasanya kalau main atas, rally, terus dia sideway. Ada istilahnya di dalam technical itu rally base rally namanya. Nah ini dia. Rally base rally namanya. Itu dalam struktur demand dan supply area ya. Rally base rally, RBR, rally base rally. Nah ini rally base rally. Di teori supply and demand. Nah, ini namanya rally based rally. Nah, kalau kita lihat strukturnya, si Pegio ini lagi ngebuat base nih. Biasanya sih masih so far oke selama dia tidak di bawah MA20 ya, 1.200. So far masih potensi possible lagi ya untuk nguji new high-nya di sini gitu. Terdekat resistnya 1410 sampai 1470 lah. Nah, itu dia. Ini rally based rally biasanya sih yang ketinggalan tarikan ini biasanya di sini area-area akum lagi. Cara main saham uptrend kayak gitu. Nunggu dia ngebuat base, ya ini area akumnya, nanti dia biasanya ke atas lagi. Selama masih ada akumulasi dan masih oke untuk narasi energi terbarukannya. Gitu dia. Masih bagus. Itu cara trading di saham nih. Uptrend. SMGR. Semen Gresik. SMGR so far masih masuk lagi ya dalam fase akumulasi selama di atas MA20 ya. Kemarin udah capai target supply areanya di sini ya. Nah, ini kemarin target-target TP-nya dulu di supply areanya. Nah, ini akan diuji lagi. Masih so far selama di atas MA20 oke untuk pergerakannya. Akan uji kembali lagi ya 2890-nya ya, 2900-an lagi nanti. Ini sih fase-fase reakum lagi untuk SMGR. Kemudian ERA masih kuat dijaga juga ya di atas 500. Konon katanya mau jual ini ya, mobil Xiaomi nanti nih. Tapi belum masuk ya, nggak tahu kapan dia nih. Nah ini sama juga ya,
era strukturnya masih uptrend, bagus banget ya. Masih so far oke, di atas MA20 ya, masih dijaga. Ke depan sih dia masih akan uji 570 sampai 590 laginya. Sekarang sih masih masuk demand area lagi selama di atas MA20 ya. Masih so far bagus. Jadi ya benar, kalau perbankan sih belum bisa hold lama tahun ini. Ya, mending sih konglomerat ya paling gampang gitu. Perbankan kayaknya sih kuartal ininya kan kemarin udah di TP sama asing ya, karena waktu kuartal 2 ngeluar rilis yang 5 bulan itu pada hasilnya nggak bagus ya. Karena emang harus diakuin ya teman-teman, ekonomi lagi sulit emang. Makanya akan berdampak ke LK-nya para perbankan gitu. Kalau untuk perbankan sih saya so far belum bisa untuk dikatakan invest karena beda kondisi ekonomi. Teman-teman harus lihat makroekonominya ya negara kita gitu. Ntar kita bahas. Semil. Semil masih dalam fase-fase akum sih biasanya di sini ya. Tapi emang agak ini ya, agak ngeri-ngeri sedap cara market makernya ya. Dia kemarin ARB kan, habis itu di GF up kan. Kalau teman-teman trading di sini harus siap mental ya, karena cara ngusir penumpangnya gila ya di ARB kan gitu ya. Sementara sih dia masih dalam fase akumnya, terdekat sih mungkin ke nutup gapnya dulu 282 ya, tapi harus siap mental ya kalau trading saham-saham kayak gini. Nah, lihat aja tuh ya cara gambar chartnya sekalinya ngedam ARB kayak gitu. Itu ya cara market makernya emang. So far sih masih dalam fase akum, yang penting sih harus hati-hati ya. MA 200-nya jaga support 250 aja ya. Soalnya agak ngeri-ngeri sedap cara ininya, mainnya ya kasar. Itu prospek BMRI, oke kita lihat ya BMRI ya. So far aman ya kalau untuk masalah wifi ya, tinggal teman-teman aja ya. Terus nanti sebagian haknya dijual ya Pak, bisa dijual. Right issue itu ada dua opsi ya, ada dua opsi right issue itu. Bisa kita jual right-nya atau tebus right-nya gitu. Tapi kalau dirasa cuma beli sedikit, nggak ditebus juga sih sebenarnya ya tidak terlalu berpengaruh banyak ya. Tapi yang kalau beli besar sih, saya lebih nyaranin tebus. Gitu. Mungkin baru pertama ya ngerasain right gitu. Tapi itulah ya dunia right issue. Yang penting sih ada standby buyer-nya ya. Oke, kita lihat dulu ya BMRI dan BBRI. So far sih kalau dari dua banking ini BRI yang flow aslinya cukup ya. BMRI, nah lebih enak trading kalau tahun ini sekarang udah Juni kan ya, gitu. Juni aja dia belum kemana-mana ya dari Maret ke sini ya, belum bisa naik banyak ya karena memang makroekonominya gitu. Makanya kenapa ISG kita bisa naik Pak dari April sampai Mei ya nggak hanya perbankan yang naik kan gitu, tapi salah satunya karena dulu 2020 nggak ada ya para konglomerat kayak Om PP gitu, tapi sekarang banyak konglomerat ya yang menjadi big cap. Nah, biasanya para konglomerat itulah yang naikkan ISG gitu. Makanya kalau untuk mandiri kayak ini kalau belum benar invest long term sih belum cocok ya. Karena biasanya nanti dia habis keluarin LK turun, nah dibanting lagi kayak gini kuartal 3, kuartal 4. Jadi so far dia akan bermain di range kayak gini aja ya. Kalau saya lihat 4.700 sampai 5.500. Di situ aja muter-muter ya. Mungkin sepanjang beberapa bulan ini ya kalau dia belum break di 5.500-nya. Nah, itu cara tradingnya di banking ini, BMRI. Kemudian kalau untuk BBRI, karena kita harus realistis juga ya. Karena memang biasanya fund asing kan ngelihat research LK ya, karena mereka kan ngelihat basic fundamental gitu. Karena dirasa memang proyeksi ekonomi lagi lesu, ya udah gitu. Sama kayak BRI juga ya, walaupun ada flow asing angkat dari sini, ya tetap dia juga mainnya kalau saya lihat ya, sepanjang bulan Juni ini 3.700 sampai 4.400. Jadi kalau range tradingnya area-area itu ya. Gitu. Karena memang risetnya agak kurang ya. Karena perbankan ini menjadi cerminan ekonomi sebuah negara. Kalau dia risetnya berkurang, apalagi sekelas BRI, berarti ekonomi di bawah lagi lesu gitu. Itu cara gampang ngelihatnya ya. Itu makanya sih yang paling enak kalau untuk bisa nge-hold agak panjang emang saham-saham ini ya, apa konglomerasi kalau saya tahun ini ya. Sama yang ada aksi korporasi lah gitu. Tinggal dipakai INTS kalau kayak gini, soalnya dia strukturnya belum uptrend. Kecuali strukturnya uptrend baru ya, karena dia belum mampu untuk breakout MA200. Nah, itu untuk view perbankan untuk Juni ini kalau saya lihat. Cara tebusnya gimana? Di aplikasi bisa. Itu.
Oke, ya, ntar satu-satu ya saya bacakan lagi nih. Data sama NCKL. Data. Data dia dibeli ya sama Jarum Group harga 900-an. So far sih data ini kemungkinan masih akan sideway lama ya kalau saya lihat. Bermainnya di dalam kotak ini aja nih. Si data ini kalau saya lihat ya. Nggak kemana-mana, emang agak sedikit jenuh. Kalau untuk sideway ini sih lebih baik enak didagangin ya. Dagang itu artinya trading pendek. Karena kalau untuk ngehold itu yang uptrend. Kalau sideway gini jenuh waktunya. Narik dikit, habis itu kempes lagi ke bawah, naik lagi, kempes lagi. Karena dia belum keluar struktur dari konsolidasi. Kalau saham konsolidasi enak di tradingin pendek aja. Belum cocok untuk di hold lama-lama, pasti rugi waktu. Karena nggak kemana-mana. Nah, itu untuk view-nya, ya, data. NCKL. NCKL kalau kita perhatikan, dia masih belum mampu ya untuk move ke MA 200-nya. Jadi, dia sementara range tradingnya kayak gini juga, sama ya. Dia bermain di level-level 695 sampai 780. Di situ dulu dia bolak-balik ya. Sampai kalau dia berhasil break dari MA 200-nya. Kalau masih belum, mungkin di dalam kotak ini saja dia akan bolak-balik. Nah, itu untuk view secara teknikalnya. AMMN. AMMN so far bagus ya AMMN. Kemarin dia fase akumnya di sini. Kayaknya minggu lalu dibahas juga ya. Ini minggu lalu fase akumnya, sekarang dia udah breakout pelan-pelan ya. Terdekat sih dia menuju MA 200-nya yang akan diuji lagi di sekitar level 8.400-an ya. Kemudian PACK, nah ini pasti kena pom-poman ini ya dari Bro Aha nih ya, beggar gitu karena dia punya bawah ya. Ini barang memang saham akselerasi ya jatuhnya sekarang ini, dia masuk saham akselerasi karena keluar dari FCA ya, saham aksel ya. Kalau teman-teman yang belum punya barang harus lebih wise ya. Harus lebih wise kalau bermain di area atas, karena memang Bro Aha udah pom-pom di Stockbit juga ya. Beggar katanya ke 20.000 ya, saya sih nggak tahu ya, karena kalau dia mengatakan seperti itu ya bisa jadi udah punya harga bawah ya, jangan sampai teman-teman retail FOMO, tapi secara struktur memang trennya up gitu ya. Tapi balik lagi ya, kesiapan mental teman-teman ya, ini barang udah naik dari harga 100-an sampai 3.000 ya. Kalau dirasa masih bisa naik lagi, ya silahkan. Dengan tetap memperhatikan resiko yang terukur. Itu ya. Kalau bermain di saham-saham yang udah gila naiknya dari 100 sampai 3.000, secara logika, kalau berani main di harga saham-saham seperti ini, harus berani juga melakukan stop loss yang ketat. Ya, gitu. Jangan sampai nanti kayak model jenis car W, ya. Di pom-pom atas, ya. Habis itu berjilid dari 7.000 sakit sekali ke 1.000-an gitu ya. Itu aja, tapi secara struktur sih uptrend ya gitu. Tapi ini udah bermain di area atas aja ya, kan nggak wise kalau beli pucuk-pucuk gini. Kayak nggak ada saham lain aja kan gitu. Ini itu. Masih ada saham brand juga kan, tapi memang sih ini karena dia akselerasi memang agak sedikit liar geraknya gitu. Tapi struktur uptrend, tinggal teman-teman ya, punya conviction nggak, punya analisa nggak gitu ya, sehingga berani beli di harga pucuk sini. Tergantung teman-teman. Tapi secara struktur uptrend itu aja ya, masih oke, bagus. Tinggal jangan kena pom-pom aja ya, gitu. Karena biasanya kalau udah beli banyak, apalagi puluhan M ya, kayak model AHA itu dia udah beli banyak bawah puluhan M, ya butuh yang beli di atas gitu. Ya, kalau teman-teman dirasa mau nyumbang ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting berani ngambil resiko, berani bertanggung jawab, itu aja. Tapi so far uptrend gitu ya. Tapi secara langsung kalau saya misalnya punya 20 tidak ada uang, nggak apa-apa benar. Terus Toba juga sama ya, kemarin nutup gap. Biasanya saham kalau arah, biasanya kalau tipikal saya kalau arah biasanya udah dijual dulu. Nah ini karena dia membentuk candle pembalikan arah ya. Biasanya candle pembalikan arah, kalau sama-sama arah itu kemungkinan sama juga kayak MBMA, kemungkinan akan konsolidasi geraknya. Sama yang kalau udah kayak gini model geraknya ya, karena kemarin juga yang keluar scalper-scalper semua nih, teman-teman MG juga. Biasanya dia akan sideway dulu geraknya, biasanya gitu dia. Kalau saham yang udah arah, terus dia gap up, habis itu kempes nutup gap, bentuk candle pembalikan arah, biasanya akan kecenderungan akan sideway dulu dia. Biasanya sih seperti itu ya, beberapa case saham biasanya gitu. Nah, atau enggak dia skenario juga bisa turun seperti ini gitu. Itu sih dia untuk si pergerakan Toba. Breeze, nah ini ya, Breeze ini cukup negatif di responnya karena Danantara mau ambil alih ya, makanya sehingga terjadi
fund ini sebenarnya ini fund lokal yang keluar ya, tapi kalau fund asing sih masih di dalam ya, gitu. BRIS ini kemarin biasanya emang kalau dia udah di dekat 3.100 area-area supply-nya untuk dijual, ini sih udah masuk area demand lagi ya kalau untuk pecinta BRIS. Nah, ini masuk demand areanya. Memang sih yang ngejual-ngejual itu fund lokal ya, karena terlihat di sini flow asingnya masih ada gitu, karena mungkin fund lokalnya nggak suka ya dan antara ambil alih, keluar dari Mandiri, BRI, dan BNI ya gitu, jadi nanti dia di bawah naungan dan antara ya, jadi dia terpisah gitu. Karena dirasa ya untuk Danantara ini karena masih baru, dianggap tidak ada pengalaman untuk ngelola, kenapa harus dipisah gitu ya. Saya sih nggak tahu ya dari manajemennya Danantara kenapa ngambil alih ini ya gitu tiba-tiba. Saya sih nggak tahu ya, tapi memang direspon negatif aja sama market gitu. Karena dia mau diambil alih, jadi keluar ke bank yang tiga itu ya, kan ini kan holding BRIS ini ya. Jadi nanti dia bukan di bawah BUMN bank lagi, jadi dia di bawah Danantara, dia terpisah gitu. Takutnya kan itu ya ada aksi-aksi korporat apa korupsi lah di kemudian hari. Nah, itu yang ditakutkan karena yang namanya bank itu sangat sensitif ya. Cukuplah dikonstruksi aja dia korupsi ya atau di yang lain. Kalau bank itu bahaya karena itu cerminan ya dari ekonomi sebuah negara. Kalau sampai di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak mungkin, nah itu yang bahaya ya. Tapi secara struktur sih dia masuk demand areanya nih untuk melakukan pembelian itu biasanya ya kalau untuk BRIS secara chartnya. Cuma memang sentimen diambil alihnya dan antara itu aja ngebuat dia agak susah untuk gerak banyak lagi ya. Kemungkinan sih kalau saya ngeliat akan konsol dulu biasanya ya. Kalau saham-saham yang ada sentimen negatif biasanya konsol dulu gitu. Karena ini fund lokal yang banyak keluar ya. Kalau lihat dari awal Juni sih pasti fund lokal gitu. PD ini fund lokal biasanya yang pakai nih, bukan retail ya. Kalau sampai keluar 100M itu tuh fund manager tuh 100M keluar ya, fund manager. BB juga fund lokal, Fardana Sekuritas, YU gitu. YU sih asing ya sama KZ gitu, tapi kebanyakan sih lokal nih yang keluar gitu. Itulah view-nya ya. Kalau Anda mau trading sih enak sih trading dulu aja karena masih nunggu sentimennya aja ya gitu BRIS. BRPT masih ya, masih ini juga membentuk RBR ya, rally base rally. Nah, ini yang biasanya kalau ketinggalan, tapi ingat ini kita bermain di harga atas gitu aja ya. So far sih masih strukturnya masih uptrend karena kita di XO sama di grup lain juga kita main dari bawah 1.000 ya, tinggal teman-teman jaga TS kalau yang ada barang gitu. Nah, kalau untuk ini sih kemungkinan masih akan potensi up ya, akan uji lagi karena emang lagi digarap ya, lagi digarap memang sama OPP BRPT ini 1.600 ya, terdekatnya. Kemungkinan sih minggu ini uji 1.600-nya ya, tapi semoga aja dia nggak UMA dulu ya, kalau UMA pasti dia koreksi dulu gitu, takut dia. Ini dia untuk BRPT masih uptrend sih ya. Nah ini biasanya kalau yang ketinggalan rally, tapi ingat ya bermain di area atas butuh skill, bermain di area atas ya. Itu butuh skill, sama kayak bermain antam di area atas gitu. Kalau yang takut ketinggian, nggak ada skill untuk trading ya, nggak ada ngelihat untuk misal bid over atau trading pendek gitu. Lebih baik sih pikir-pikir lagi kalau mau entry ya, karena ini bermain harga atas gitu. Ini udah dekat-dekat resist 1.600-annya lah biasanya di situ dia. Tapi so far masih flow-nya sih masih oke ya, masih digarap ya. Itu dia, untuk BRPT masih uptrend, masih bagus. Setelah RI, harganya akan kemana Pak? Kemungkinan akan sideway kalau saya lihat. Beda-beda setiap emiten. Beda-beda. Ada yang turun, ada yang sideway, ada yang naik. Gitu, beda-beda. Tergantung nanti bagaimana di setelah X-date-nya aja ya, gitu, lihat pergerakannya. Kemungkinan sih kalau saya ngelihatnya masih sideways deh. Kalau dari gambar chartnya ya. Kalau dia belum break 2.300, mungkin makanya akan sideways. Kalau saya ngelihatnya. Kalau saya sih memang buat pendek aja sih, nggak nge-hold sampai berbulan-bulan gitu. Kalau saya plan-nya. Kemudian cuan masih juga sama ya, pasti di maintain menjelang stock split. Ya, masih di maintain, masih di atas MA20, MA200 harusnya sih masih di maintain ya menjelang stock split. Harusnya sih tembus 12 ribuan ke atas sih menjelang stock split harusnya. Masih uptrend, masih bagus. Julia, ini ya stock splitnya. SMRA apa nih? SMRA. Properti masih belum ada stimulus ya. Agak susah juga nih kalau megang-megang model-model SMRA ini. Butuh kesabaran sangat luar biasa ya. Karena emang sentimen sektoralnya yang masih kurang ini. SMRA ini kemungkinan akan sideways cukup lama nih. Karena sentimen secara sektoral belum
memadai ya. Dari tadi kita lihat di Neo BDM secara sektoral memang masih belum manggung gitu. Tapi dari segi price action SMRA ini saya melihat akan sideway dulu ya. Akan sideway dulu di level-level 400 sampai 420. Kalau dia misalkan belum breakout MA20 itu 428, kemungkinan masih akan konsolidasi karena skenarionya dia harus lewat di atas MA20 biar dia bagus perjalanan ke depan. Kalau belum lewat mungkin masih akan sideway. Sama juga Pani mungkin akan sideway juga deh. Karena dia belum ada sentimen properti. Itu dia ya. Pasti semuanya akan chartnya mirip-mirip sideway. Ya. Gitu. Saat ini kan lagi banyak di Konglo, energi terbarukan, hilirisasi. Nah itu yang masih sentimen yang lagi ngepus-ngepusnya ya. Gitu. Properti secara sektoral memang masih belum ada momentumnya ya. Biasa kalau ada momentum pasti pada uptrend sahamnya. Kalau ini sih masih belum ya. Gitu. Sama Pani juga bermain di level range-nya 10.100 sampai 11.400, masih di situ dulu deh untuk range pergerakannya gitu. PYFA. Nah, ini juga salah satu PYFA dulu ya. Dia right isunya jauh di bawah harga IPO ya. Harga pelaksanaan. Dulu harganya itu induknya ya. Ini sih harus saya bukain ya. Coba saya bukain. Ini karena disesuaikan harganya. Nah, ini salah satu contoh ya. Kalau misalkan dia jauh di bawah harga market, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan menemukan seperti ini chartnya. Ini saya kasih contoh ya, PYFA. PYFA ini bagusnya cuma ada standby bayarnya aja nih. Kalau dia nggak ada standby bayar, itu dia cukup ini ya. Saya bukakan dulu bentar nih. Ini salah satu saham yang dia right isunya itu jauh di bawah harga market ya. Nah, ini bedakan yang saham yang jauh di bawah harga market. Kalau ini sih memang wajib tebus ya. Kalau enggak jual kamdet nih. Karena dia terdilusinya luar biasa. Nah, ini namanya terdilusi luar binasa ya. Nah, ini coba saya share screen ya. Bentar, saya bukain aplikasi dulu nih. Nah, ya biar teman-teman ngelihat ya. Dulu PYFA, biar teman-teman nggak kaget. Pak, kenapa saham saya tiba-tiba anjlok? Nah, itu ada yang namanya reg issue. Nah, ini banyak sekali dulu pertanyaan nih. Ketika PYFA ini, saya share screen ya. Saya share screen dulu, bentar. Nah, share screen. Nah, ini salah satu contoh ya, biar teman-teman belajar juga. Nah, ini nih. Ini salah satu contohnya saham. Dulu dia PYFA ini, waktu di harga 700-an, dia kalau nggak salah harga raiknya itu 100. Nah, inilah salah satu contoh saham terdilusinya luar biasa ya. Langsung minus sekitar 70% kalau nggak ditebus. Nah, ini dia ya. Kalau WiFi beda kasusnya karena dia harga raiknya itu dekat-dekat sama harga market. Tapi kalau yang di luar harga market itu langsung besok paginya exit minus 70% kalau nggak ditebus. Wajibun alaih tebus kalau kayak model PYFA ini. Kalau right isunya WiFi sih 50-50 karena dia harga right-nya itu dekat dengan harga market. Nah, ini salah satu contoh right issue yang jauh di bawah harga market. Harga market pada waktu itu harga 700. Dia pelaksanaan harga right isunya itu sekitar 100 kalau nggak salah ya. Itu dipaksa ya, wajib tebus. Karena kalau nggak tebus, langsung porto minus 70%. Gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan ada sebuah saham right issue jauh di bawah harga market, kalau nggak tebus, rugi otomatis. Nah, ini memang wajib ditebus kalau kayak gini. Kalau WiFi ini 50-50. Kalau nggak mau tebus, jual kamlet atau misal harga bawah, nggak perlu ikutan juga tebus, nggak masalah, jual right-nya aja gitu. Sampai sekarang belum balik lagi ke harga 600-700 gitu. Tergantung ya. Ini sih memang dia bagusnya itu kemarin ada standby bayarnya aja gitu PYFA. Nah, ini salah satu contohnya aja ya. Nah, itu salah satu contoh biar nggak kaget kalau menemukan saham yang reg issue. Ya. Biasanya sih kalau kayak gini lebih baik jual kamdet, beli waktu raik karena waktu beli raik harga 100-an aja ya. Itu harga 100-an gitu. Biasanya sih gitu ya, belinya sama juga dulu kayak contoh Pani ya. Pani juga gitu. Exit saya malah beli, jual 11.000, beli harga 200-an nih. Mana dulu Pani ya? Nah, ini nih. Zaman-zaman Pani ini dulu nih. Dia right issue dulu waktu harga 11.000, right isunya kalau nggak salah 200-300 ya. Kalau nggak salah ya. Karena saya dulu juga lama main juga di Pani. Tapi ini nggak bisa narik ke atas kayaknya, udah dibatasin sekarang deh.
Ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh aja. Biar teman-teman bisa tahu terkait track isu. Masih nggak ya ini? Nah ini nih, dari 11.000 anjlok 800 perak. Kenapa bisa begini Pak? Itu rumus di harga teoritis. Nah, kenapa dia bisa begini? Karena waktu di harga 11.000 derek isu harga 200 perak. Jauh di bawah harga market. Langsung besok paginya auto anjlok 90%. Kalau nggak ditebus, rugi pasti. Makanya berusaha nebus banyak-banyak. Karena apa? Dapat harga 800 waktu itu. Kalau saya sih beli di XD waktu itu, beli di sini nih, di bawah 1.000 saya ingat nih. Sama Mas Kris juga ya. Waktu zaman-zaman dulu kita beli di tahun berapa nih? 2022 tuh. Harga-harga di bawah 1.000-an. Dulu zaman-zamannya. Nah, itu dia. Itu ya, salah satu case contoh. Biar teman-teman nggak kaget menemukan sebuah saham yang right isu jauh di bawah harga market. Kalau dekat-dekat harga market, nggak kemana-mana. XD-nya nggak gap down kayak gitu. Jadi, biasa aja gitu. Cuma memang bisa dapat harga murah sih kalau ada duit ditebus. Kalau enggak juga nggak masalah ya. Tapi sayang aja gitu. Tinggal balik lagi masing-masing capitalnya beda. Kalau VIFA ini secara teknikal ya, sekarang sih masih so far masih trend up, masih di atas MA20, MA200-nya ya gitu. Sementara sih resistnya di 254, 260-nya lagi masih oke lah ya gitu. Nah, itu dia PFA ya. Nah, semoga dengan penjelasan right issue, serba-serbi right issue, teman-teman bisa memahami ya. Jadi right issue itu kalau dia terlalu jauh di bawah harga market, lebih baik jual come debt, beli ex debt. Karena kalau nggak ada duit, ngeluarin duitnya 2 kali lipat biasanya. Gitu ya. 2 kali lipat. Tapi kalau dirasa teman-teman pas-pasan duitnya, ya come debt mau jual juga nggak masalah gitu. Toh cuan juga. Ya gitu. Tapi kalau kasus wifi sih biasa saja, nggak sampai ex debt sampai di bawah 2.000 gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. HATM, HATM. Ntar coba kita lihat ya. Tapi itu sekilas ya, biar teman-teman teredukasi terkait right issue. Yang penting right-nya mau digunain buat apa. Oke, kita coba bahas lagi. Adaro bagi dividen kemungkinan nanti ex-date-nya turun nih ya. Tapi so far dia masih dijaga ya. Siap-siap aja ex-date-nya mungkin turun 7%. Dia yield-nya 7% kan. Ex-date-nya paling bisa turun 7%. Yang penting teman-teman siap aja. Kalau misal mau ngejar dividen, harus siap turun 7%. Karena dia cukup besar ya. Saham di atas 5% biasanya ex-date-nya pasti turun. Kalau di bawah 5% biasa aja deh. Itu dia. Sementara masih di atas MA20 masih oke, tapi harus hati-hati ya, sama kayak Telkom nanti mungkin bisa agak neken ISG ya. Kalau nggak di cover sama Om PP, kalau nggak salah comeback-nya 7 yield-nya 7%. Telkom tuh cukup besar, big cap. Kemungkinan turun IEP-nya 7% tuh. Tanggal berapa kalau nggak salah Rebu ya, tanggal Kamis saya lupa. Itu dia. Adaro so far masih oke, tapi harus hati-hati, ex-date kemungkinan besar turun. Karena dia ada dividen 7% yield-nya ya, besar. Itu. Tinggal teman-teman kalau ngesiap average down lagi ya mau ngambil dividen ya silahkan. Tergantung ketersediaan modal. Balik lagi ke modal masing-masing. Kalau dirasa modalnya banyak ya tidak apa-apa. Mau ambil lagi. BKSL so far masih sama ya karena dia masih minim sentimen properti akan sideways juga ya. Karena gitulah sektoral. Kalau satu sektornya lagi sideways semua pasti gerak sahamnya sideways. Kalau satu sektornya lagi up nih, nah biasanya sih juga up sahamnya. Ini sama juga lagi di demand area ya. Kalau BKSL ini masih di demand area biasanya 100-an nih demand area, terus dekat-dekat 110-an itu area jualnya biasanya. Sementara sih di situ dulu mainnya. Karena emang secara sektoral ya, ini kan properti juga ya. Jadi ada sentimen baru dia pada gerak semuanya. Ini sih sama pasti. SMRA, CTRA, PANI, CBDK, semua pasti akan konsolidasi. Tinggal kalau saham konsolidasi enak trading pendek aja. Itu dia. So far masih oke BKSL. Tapi buat trading aja. Nggak bisa nge-hold sampai berbulan-bulan karena belum ada sentimen sektoral. Itu dia. ADMR masih bagus sih trennya ya. Kalau saya lihat lebih bagus ADMR ya. Secara struktur tren kayaknya dibanding Adaro ya. Secara chart masih oke. ADMR kayaknya dividen juga kecil ya. Nggak terlalu banyak berpengaruh. Selama dia tidak di bawah 990, so far masih oke sih. Masuk di demand areanya lagi dia. Tantangan terbesarnya di 1100 sampai 1130 MA200. Itu dia. BRMS biasanya mainnya itu 350 sampai 380 beli, 400-an jual biasanya gitu deh.
Kalau untuk sekarang memang krusial resistennya 420, 430. So far masih trend up ya, masih oke. Masih oke. Tinggal tapi area-area ini memang yang belum belum pernah berhasil di break, tinggal lihat aja ya itu. Masih bagus, masih trennya up. SCMA juga masih belum ada sentimen ya. MTech Group terutama SCMA tuh. Memang sih sekarang ini lagi di fase akumulasi dia, tapi harus sabar karena belum ada sentimen sektoralnya. Gitu. Masih di fase demand area ini, tapi masih nunggu sentimen. Biasanya kalau ada sentimen SCMA buka MTech dia kompak bareng. Kalau belum ada sih memang masih nunggu ya. Harus sedikit sabar gitu. Selama dia tidak di bawah 156 so far masih oke lah dia. Masuk demand area dia sekarang. CNMA kalau kita lihat ininya sih kemungkinan kuartal 2-nya bagus ya. Jumbo nembus menjadi ini ya apa film terlaris sepanjang masa Jumbo ya. Mungkin teman-teman ada nonton Jumbo nih. Harusnya sih berpengaruh ke LK-nya nanti ini. LK-nya CNMA ya, XX1 harusnya berpengaruh nih nanti. Terdekat sih untuk SCMA nih masuk demand areanya dia masuk demand areanya. Namun resisten kuatnya dia kemarin 158 ya. Selama 2 minggu belum berhasil di break, mungkin akan uji itu lagi 158 lah areanya itu. Sekarang masuk demand area dia. Masih banyak juga ya, bentar ya. Karena tadi kita banyak panjang lebar ya bahas rate isu, jadi memakan waktu ya, sabar ya. Bumi juga masih uptrend, masih bagus Bumi. Tapi memang krusial resisten 127, 126 itu harus dilewatin. Kalau dia sekalinya lihat pasti cukup lumayan, 130-nya bisa deh. Masih bagus trennya, masih up. Tapi harus sedikit sabar ya, karena kemarin belum dikasih dia naik formasi bid overnya. Masih ngumpulin mungkin market makernya. Masih bagus. Ini kelewat Pak, apa nih? Kalau yield, wah ternyata masih banyak di bawah ya. Bentar, AMMN udah. Itu cara tebusnya di aplikasinya masing-masing gitu. Kalau nggak diapa-apain, ya secara teoritis sih berkurang atau terdilusi, tapi tidak terlalu berpengaruh terhadap ini sih, apa namanya, porto gitu. Itu secara teoritis saja sebenarnya. Kalau orang yang megang lot besar, ya, gitu. Tapi kalau ada duit sih, tebus. Karena bisa dapat harga 2.000 gitu. Kalau nggak diapa-apain, ya jual rack aja kalau nggak ada duit buat nebus gitu aja ya. Gitu. Oke, ini kita bahas. Benar, dan antara PFA udah. Cuan udah, ada udah. Saham lainnya BKI nggak listing. Nggak listing, BKI tadi nggak berpengaruh. Dan antara kan yang di listingnya kan konstruksi yang banyak kan. BKI kalau nggak salah nggak listing dah. Nggak terlalu berpengaruh. SMRA, PFA, ABMM, coba ABMM. Masih belum terlalu banyak ini ya gerak. Sektor batubara juga masih belum ya, narasinya masih belum ada. Jadi semuanya PTBA, ITMG kemungkinan tahun ini sih agak kurang ya. Karena memang harga batubara juga belum banyak, China juga belum terlalu tinggi konsumsinya ya gitu. Karena tergantung dari ekonomi China kalau batubara itu. Makanya narasinya masih belum banyak. Kalau untuk sekarang sih masih di demand area aja ya kalau saya lihat si ABMM dia kemarin habis bagi dividen ya di sini gap down. Kalau sekarang sih masih demand area. So far dia kalau belum break MA20 sih 3170 dulu arahnya dia harus lewat baru lancar ya. Karena krusial poin MA20-nya di sana. Tugu juga masih sama ya, kemungkinan akan konsolidasi sih geraknya ya. Kemungkinan akan konsolidasi di MA20-nya ini ya. 1000-an lah, itu harus lewat baru dia lancar. BKSL, ADMR udah, BRMS, CMA, Bumi, MTech udah, MTech ya. MTech sih lebih bagus dibanding SCMA secara chart ya. Karena dia masih di atas MA 200-nya. Namun untuk MTech masih sama juga, saya bilang kurang sentimen aja ya. Tapi biasanya sih lagi bahasa akum, dia kemungkinan akan sideway aja geraknya. Pokoknya grup MTech tuh dia satu gerak semuanya. Kalau satunya belum gerak, biasanya akan sideway biasanya. Tapi kalau secara chart sih mungkin akan konsolidasi dulu ya.
Asri Pegeo udah. Asri 135 terdekat ke 140 dulu resistnya ya. Masih konsol juga sama ya. Semua saham properti pasti akan konsolidasi karena secara sektoral besarnya dia masih konsolidasi. Biasanya sih teman-teman cek chart properti ya. Saya nggak tahu di sini kayaknya ada nggak sih properti. Ada di properti indeksnya. Biasanya gitu cara ngelihat sektoral ya. Properti coba. Muncul nggak dia? Properti. Biasanya sih kalau untuk ini muncul ya. Bentar. Saya lihat deh. Properti. Biasanya lihat indeks properti. Itu cara ngelihat sektoral ya. Jadi kalau sektornya dia belum jalan, pasti saham-saham juga akan gitu juga gerak sektornya. Kalau sektornya uptrend, kemungkinan besar juga sahamnya uptrend itu sama ya. Tapi pelan-pelan merayap sih ya gitu. Kemungkinan masih konsolidasi juga sih dia. Itu sih ya, masih konsol juga. Asri juga sama ya. Asri juga sama kalau kita perhatikan dia masih fase-fase akumnya tapi harus sedikit sabar ya karena memang momentum untuk properti ya sentimennya ya gitu ya. Karena kemarin ketika suku bunga turun biasa saja gitu sentimennya nggak gimana-gimana ya. Jadi butuh booster yang lebih besar lagi ya gitu. Kurang direspon lah ya. Hampir sama semua chart properti tonton bisa cek gitu. Jadi harus sedikit sabar ya. Paling cuma trading pendek aja lah. Dia udah kelewatan. Harum. Harum sih masih. Coba kita lihat chartnya. Masih sideways juga sama ya Harum juga nih. Kemarin dia sempat lewat ya 12%. Tapi memang Harum itu sih kalau dia teman-teman dapat di bawah harga berapa 800 bahkan dia sempat turun ya pas akumnya di sini. Bagus sih. So far masih oke lah. Masih di atas MA20-nya. Selama tidak di bawah 775 sih masih oke aja. Tapi mungkin akan konsolidasi lagi dia nih. Tapi dia udah satu langkah sedikit kemarin ya, sempat break 900 karena area bermasalahnya kemarin 900 dia nggak break-break tuh. Nanti mungkin akan diuji lagi 940-nya ya sampai 920. So far masih tren oke lah ya. Masih bagus untuk Harum. HMSP, nah HMSP juga mau bagi dividen ya. Dia dividennya tinggi dia. Dia karakter HMSP itu XD pasti turun dah. Karakternya begitu dia ya, HMSP. Biasanya sih dia, nah kayak gini nih tuh. Ini sih kalau nggak salah dividen ini ya, langsung anjlok turun 8%. Harus hati-hati kalau punya atas, tapi kalau punya misal harga lagi 500, oke lah ambil dividen. Tapi kalau baru beli 600, kemungkinan bisa turun 7-8% ya. Saya nggak tahu dividen yield-nya berapa tuh, saya nggak ngikutin ya. Teman-teman cek aja di news Google aja ya, klik dividen aja, ketik gitu, HMSP muncul ya. Dia secara momentum trend up, tapi harus hati-hati. Ex-date-nya kemungkinan turun, gap down ya. Sama kayak chart ini nih, biar jangan kaget nanti. Chart kayak gini nih, turun dia. Langsung ketika lagi up, tiba-tiba langsung anjlok 8%. Itu ex-date ya. Kemungkinan akan turun ex-date-nya nanti. Itu ya skenario-nya. Untuk HMSP. Tapi secara momentum trend sih masih trennya up ya dalam jangka pendeknya gitu. Walaupun secara tren besarnya masih down. Kita bicara jangka pendek, masih up. Karena dia belum strong, uptrend masih tren pendek aja ya, tren minor. Oke masih. BRMS sudah dibahas, siap sama-sama. HATM juga RI Pak. Tergantung ya, jadi reg issue itu sebenarnya teman-teman kata kuncinya adalah lihat penggunaan reg isunya ya. Reg issue itu nggak selamanya jelek ya. Karena dia memang kekurangannya jumlah saham yang beredar banyak aja gitu. Itu aja ya kekurangan jumlah saham yang beredar tambah banyak di publik. Ya, itu aja ya kekurangannya. Kalau tambah banyak di publik ya tentunya geraknya nggak akan selincah sebelumnya. Biasanya begitu. Ya. Karena jumlah saham yang semakin tinggi gitu ya. Biasanya sih akan seperti itu. Untuk saham-saham yang right issue penambahan jumlah saham beredar. HTM, saya sih nggak terlalu ngikutin ya HTM berapa harga right. Tapi kalau WiFi oke lah. Kalau yield bawah 5% berarti nggak ada dividen trap. Biasanya nggak terlalu banyak dividen trapnya. Biasanya ya. Dia turun habis itu narik lagi. Nah itu banyak contoh case-nya. Kayak misal BBTN kemarin ada TAPG dan sebagainya. Biasanya kalau yang di bawah 5% tidak ada dividen trap. Yang biasanya dividen trap tuh di atas 5%. Kayak ITMG tuh.
gap down kemarin kan, nggak balik-balik kan. RALS juga ini lama baliknya nih. Kalau ITMJ ini emang nggak bisa beli-beli di atas tuh. RALS juga tuh lama baliknya, pasti sideway lama deh itu. Kecuali punya harga bawah. Makanya biasanya ketika market crash, itu saya ini salah satu juga ya, saya sharing strategi. Ketika market crash itu teman-teman lirik saham dividend yield, itu pasti dapat harga murah. Kayak misal RALS, kemudian ada beberapa kayak NRCA dan sebagainya, ada lah ya, teman-teman bisa cek di Stockbit screening gitu, dividend yield. Nah itu tipsnya, kalau market crash, teman-teman bisa salah satu alternatifnya ngeborong saham-saham dividen yield. Karena kalau harga dapat murah, tinggal duduk manis santai gitu. Tapi kalau beli di sini masih rugi, dividennya nggak menutup gitu. Karena dia di atas 7%, ini bahkan 10%. Masih floating loss di sini kalau beli bujuk sini. Biasanya memang dividen yield itu sebulan sebelum RUPS udah akum biasanya. Kalau strateginya ya, kalau dekat-dekat di sini bunuh diri secara sukarela. Karena proses waktunya ini lama biasanya. Karena dividen yield semakin besar tuh dividen trap pasti besar. Ini 10%, dividen trapnya minus 15%, artinya rugi masih 5%. Tapi kalau punya harga bawah sini aman, gitu dia. Makanya orang kalau crash biasanya pasti yang saham-saham dividen yield diborong. Kalau yang senang biasanya ya. Udah HBMM Tugu, Inet, oke ya, Inet. Inet dia satu gerak sama WiFi ya, karena WiFi-nya masih sideway, dia pun juga sideway ya, karena satu ekosistem dia. WiFi-nya, Inet, kabel optiknya. Ya, gitu. Biasanya mereka bareng. Kalau WiFi-nya digoreng, biasanya Inet gerak deh. Tapi kalau WiFi-nya belum digoreng, biasanya dia akan sideway. Tapi fase-fase akumulasi biasanya di sini. Gitu. Cara-cara mainnya untuk gorengan Inet. Biasanya dia ke-trigger ya, itu Inet. Harum mudah. Jasa Marga, Wika, semua ada ya. Cek aja di Google ya, googling aset Danantara nanti muncul. Semua konstruksi itu masuk ke Danantara ya, Wika termasuk. Nah, makanya ini tips juga ya. Ini saya juga warning juga ya. Sekelas Wika ya bisa suspend. Jadi sebenarnya kalau bermain di konstruksi, misal kayak ADI, PTPP, itu teman-teman nggak bisa nge-hold sampai long term ya. Jadi trading aja. Jangan pernah kepikiran saya mau beli PTPP, ADI Karya Pak buat untuk invest tahunan, jangan. Buat trading aja. Karena bisa saja nanti nasibnya tiba-tiba kayak Wika, Waskita, disuspend nggak bayar, bisa bayar bunga gitu. Karena ingat, konstruksi itu lumbung korupsi. Kalau teman-teman yang kerja di konstruksi pasti paham gimana caranya sengaja dirugikan biar nggak bayar pajak dan segala macam. Karena ini testimoni dari orang yang kerja di konstruksi langsung. Jadi kalau teman-teman kalau untuk konstruksi, jangan pernah berpikir saya mau invest bertahun-tahun, jangan. Lebih baik di tradingin aja. Ya, jadi biar teman-teman. Bitcoin ntar kita bahas ya. Bitcoin sih dia break ya. Pesap dia kemarin UMA ya. Sektor nikel anjlok semua, tergantung besok kemungkinan Antam sih yang negatif jangka pendek ya, tapi karena bersuara di sosmed shift Raja Ampat dan kebetulan sebenarnya dari 2017 ya. Anak usaha Antam dari 2017 itu udah mengeruk, tapi baru rame sekarang gara-gara udah mungkin terlalu banyak dikeruk ya, gitu. Anak usahanya Antam gitu. Ya, nanti teman-teman juga yang mau belajar diskusi bareng ya. Nanti saya sama Mas Kris di sini kalau mau ini silahkan di XO ya, biar enak diskusi juga. Nah ini silahkan hubungin aja pesat. Besok aja lihat IEP ya, karena kemarin Antam udah mulai merah-merah ya. Sebelum rame ini waktu liburan tambah rame ya. Raja Ampat gitu. Kemungkinan sih model-model kayak Pani lah. Ketika ada pagar laut, koreksi dulu lah. Biasanya sih kemungkinan koreksi dulu, tapi tergantung ya, karena Antam itu yang gerakin fan asing ya, jadi nggak terlalu berpengaruh ya. Kecuali fan asingnya ngejual baru. Kemungkinan koreksi sehat ya kalau saya ngelihatnya Antam. Pesap juga sama, dia kemarin UMA ya di sini. Dia nutup gap dulu di sini, so far masih trend up lah ya. Biasanya itu enak sih buyback lagi di bawah 500. Kemarin sih sempat dikasih ya. Masih bagus. Cuma dia nggak berani narik lagi karena dia UMA pasti suspend. Mungkin akan sideway di range sini dulu. Biasanya saham kalau udah narik terus dia nutup gap, biasanya kecenderungannya akan gerak sideway. Kalau di bawah 500 boleh reakum lagi.
Tapi kok nunggu ini sih kemungkinan agak lama waktu crash nanti ini. Paling cuma di sini aja nutup gapnya. Kalau di sini agak lama nih nutup crash. Mungkin waktu ISG crash lagi di kemudian hari baru nutup ke sini. Kalau misal mengharapkan, Pak saya nunggu pesap lagi 390, agak lama ya. Nggak tahu nih bulan berapa nih kalau ada mini-mini crash lagi. Tapi kalau sementara sih dia bermain di 480-an sampai 500-an lagi dulu. Kalau nunggu ini sih terlalu lama deh. Nggak akan dijemput pasti. Susah. Kecuali ada kasus negatif, korupsi lah. Mungkin baru tuh ARB berjilid dijemput deh di sini gapnya. Tapi kalau sementara saya ngelihatnya sih akan di dalam kotak ini aja. Kita lihat besok aja ya, karena emang di Twitter ramai sekali ya, Antam segala macam ya. Kalau kita lihat dari terakhir sih memang karena yang gerakin adalah fan asing. Karena waktu saya dulu juga beli nih, waktu dia anjlok 8% di sini, fan asing tetap beli gitu. Tapi ini udah mulai ya fan asing. Waduh, saya baru sadar ini nggak, ini kan bentar, kok asing tiba-tiba kemarin kejual ya? Saya baru ngelihat, jujur kemarin karena Kamis saya nggak lihat Antam ya, cuma lagi trading di MBMA dan kawan-kawan. Ternyata asing udah mulai ya 150M. Nah, mungkin sih besok turun ya. Ini udah ada asing juga udah duluan ya. Nah, kita lihat Juni kemarin ini saya baru cek ya. Karena jujur saya baru ngelihat nih. Lagi rame waktu weekend ini Raja Ampat dihentikan anak usahanya Antam sih yang paling berpengaruh. Kemungkinan lihat IEP-nya besok pagi jam 8.45. Kalau mau ngetahuin, Pak gimana dampaknya Raja Ampat ini terhadap Antam karena anak usahanya bermasalah ini nambang gitu. Lihat IEP pagi, kalau IEP pagi anjlok berarti negatif gitu aja gampangnya ya. Biar kita nggak nebak-nebak. Kalau kita lihat tanggal berapa kemarin? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 sebelum libur panjang. Saya baru lihat asing ternyata udah mulai keluar ya. Oh iya nih, asingnya tuh ya. Kayaknya asingnya juga males ya. Terlalu banyak ini drama-drama katanya nih netizen-netizen ya. Hashtag-hashtag semuanya ya. Bahkan ada yang pakai AI segala macam ya. Ya begitulah ya di kondisi kita emang. Memang terkait nikel-nikelannya memang sensitif ya. Di satu sisi kita pingin untuk hilirisasi, di satu sisi juga lingkungan ya. Tapi emang harus ada AMDAL sih menurut saya. Sebelum proyek hilirisasi, apapun komoditas harus ada AMDAL. Karena memang kalau teman-teman mungkin ada yang dari Sulawesi di sini, di Morowali, gila sih. Dia tidak pakai AMDAL terlalu barbar nambangnya ya. Kesehatan dan air ya gila sih. Mungkin teman-teman di sini yang dari Morowali ya. Lingkungannya rusak parah. Tapi susah ya, namanya pejabat kita rata-rata kekayaan kita ini cuma keruk jual, simple jadinya nggak mau mikir lingkungan, bodoh amat ya. Anak cucu di kemudian hari nggak bisa ngelihat lagi pantai-pantai bagus atau lingkungan bagus ya. Ekosistem lingkungan tidak dijaga ya emang susah karena para pejabat kita memang lebih senang keruk jual. Masalah generasi yang akan datang urusan lain gitu. Yang penting para elit gitulah ya di Indonesia ini susah. Tapi kemungkinan besok akan koreksi dulu kalau IEP-nya gap down ya. Gitu sih skenario-nya karena terlalu drama ya. Sama kayak model-model Pani lah waktu ada isu pagar laut dia turun kan. Kemungkinan sini udah mulai soalnya nih kita lihat asing ya. Jumat udah Kamis sudah mulai 150M ya lumayan juga TP-TP-nya 150M ber nih ya. Mungkin sih IEP-nya besok turun-turun dikit lah ya. Kalau gap down sih besok kita lihat aja ya. Menarik sih kalau dia gap down HP apalagi HP ARB ya. Tapi kemungkinan sih dalam jangka pendek koreksi sehat dulu lah. Karena ada drama ya gitu mungkin. Oke sebelum tutup kita bahas lagi di BTC. BTC sih lagi breakout ini ya. Udah nabung nih breakout gitu. Breakout lagi deh ya. Kemarin dia masuk di main areanya. Sekarang 107 breakout lagi. Menuju level 109, 110. Itu dia. Oke, kita lihat lagi apakah ada yang mau bahas lagi nih, nanya-nanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Sektor nikel sebenarnya sih nggak anjlok semua ya. Karena yang berpengaruh besar itu sebenarnya Antamnya ya, anak usahanya. Karena PT-PT yang lainnya itu nggak IPO. Tapi biasanya akan nge-trigger teman-teman lainnya. Itu sih memang di market. Kalau ada yang misal dia anjlok parah, yang lainnya ke-trigger koreksi jadinya gitu. Pasti MBMA juga ikutan koreksi dia kalau dia Antam terlalu ini ya karena ada kasus ya gitu. Tapi ya jadikan peluang sih. Antam sih kalau anjlok dalam sih saya menarik ya. Tapi tergantung teman-teman ya. Gitu.
Oke, paling itu ya pembahasan tentang reg isu so far aman lah ya, nggak sampai kayak langsung gap down. Tapi kalau menurut saya sih kalau ditanya kalau ada rezeki tebus saja. Tapi kalau nggak tebus juga sih nggak terlalu bermasalah ya. Kalau yang beli-beli dikit gitu. Tapi yang beli banyak sih harusnya berpengaruh ya, karena ini jumlah saham yang beredar tinggi ya. Itu aja dulu sekian ya. Nanti aja lihat, biar teman-teman juga merasakan ya pengalaman beli reg isu. Karena kalau nggak merasakan, nggak ada cerita ya. Gitu biar teman-teman tahu, oh gini kalau saham yang reg isu, oh jadi begini saham saya begini. Nah itu. Coba aja ya pakai lot kecil biar teman-teman merasakan. Oke, paling itu saja ya. Kalau yang mau nanya-nanya lanjut nanti di XO ya, silahkan yang konsul-konsul nih. Pak Gris juga malam ini dia udah ngasih pandangan ya terkait track isu ya gitu. Si Bris dan Pan itu segala macam. Yang penting sih oke kalau menurut saya WiFi ya gitu kalau ditebus. Oke, paling itu saja nanti kita upload di YouTube. Thank you semuanya. Sampai jumpa besok lagi teman-teman XO.